Sensor ini akan membaca perubahan beban arus listrik di suatu sirkuit listrik. Kita lihat warna kuning berubah di sebelah kiri setelah kereta memasuki blok TS41 atau blok kanan tertulis aktif. Mari kita tes kereta untuk berpindah dari blok kanan ke kiri. Akan mulai belajar men-trigger lampu sinyal dengan input logik dari okupansi blok. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Miniature World. Semoga kalian semua tetap sehat ya di rumah. Video kali ini saya akan melanjutkan seri otomatisasi JMRI. Dan di seri kedua ini saya akan menjelaskan cara pembuatan okupansi blok atau block detection. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar jangan sampai ketinggalan informasi seputar elektronika dan aplikasinya dalam hobi kereta model. Semua seri tutorial ini menggunakan DCC++ JMRI sebagai base station atau controllernya. Untuk itu, saya sarankan kamu untuk menonton video saya lainnya mengenai cara pembuatan DCC++ JMRI. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, block detection adalah komponen penting dan utama dalam otomatisasi pengoperasian layout. Banyak jenis-jenis sensor yang bisa dipakai untuk deteksi blok. Namun saya tidak akan membahas satu persatu. Sensor apa yang saya pakai adalah yang menurut riset saya paling sensitif sekaligus reliable dalam aplikasi ini. Jadi di sini saya memakai sensor WCS 1800. WCS adalah Winston Current Sensor. Berikut adalah cara kerjanya. Sensor ini akan membaca perubahan beban arus listrik di suatu sirkuit listrik. Sebuah lokomotif bermesin yang di dalamnya ada decoder, dinamo, lampu, speaker tentunya akan mengkonsumsi listrik dan akan menaikkan beban arus listrik yang mengalir dari power feeder melalui track. Nah, sensor arus ini mendeteksi perubahan arus listrik saat blok itu kosong dibandingkan saat ada loko yang berjalan atau berhenti di atasnya. Karena bahkan saat berhenti pun, komponen-komponen elektronik di dalam loko tetap mengkonsumsi listrik. WCS 1800 ini mempunyai 4 kaki. Kaki pertama yaitu VCC adalah power in 5 volt yang akan diambil dari DCC++ base station. Kemudian ada D out yang adalah singkatan dari digital out, yaitu untuk mengirim sinyal digital hasil bacaan sensor ke base station. Kemudian GND adalah pin ground dan A out adalah pin analog. Fungsinya seperti pin digital out, tapi sinyal yang keluar adalah sinyal analog. Sedikit berbeda dari DCC++ base station di video saya yang lalu. Kali ini kita perlu menambahkan Arduino Mega Sensor Shield dari DF Robot. Sedikit penjelasan kenapa kita perlu sensor shield. Jadi layout kita nanti akan memakai pin untuk sensor-sensor yang memonitor blok okupansi, mengontrol servo untuk turnout, LED untuk sinyal, dan lain-lain. Semua sensor-sensor dan servo itu butuh pin VCC dan GND, sementara board Arduino Mega sendiri hanya mempunyai satu pin GND dan satu pin VCC. Jadi sensor shield ini mendistribusikan pin GND dan pin VCC ke semua pin input dan output. Jadi rangkaian kita lebih sederhana. Jadi cara memasangnya seperti ini ya. Ini di sisi sensor, kemudian di sisi base stationnya ditancapkan ke pin nomor berapa terserah. Tapi ingat, hati-hati urutan pinnya terkadang tidak sama. Dalam kasus ini saya harus membalik kabel VCC dan D outnya yang di sisi sensor. Jadi
Ini caranya tinggal dicungkil ini lock plastiknya. Setelah dicungkil sambil dicabut kabelnya, lalu di swap atau ditukar antara VCC dan diout-nya. Sebagai contoh uji coba, saya telah membuat rangkaian yang terdiri dari 2 blok sederhana seperti yang terlihat di wiring diagram ini. Langkah penting berikutnya dari otomatisasi adalah menghubungkan bagian-bagian layout kita ke sistem JMRI agar sinyal dan sensor-sensor bisa terbaca, dimonitor dan diproses oleh JMRI. Lalu, JMRI akan memberikan feedback kembali ke layout dan ke decoder kereta. Nah, pada part 1 ini kita baru akan membahas bagaimana cara agar blok deteksi kita bisa terbaca oleh JMRI dan selalu termonitor perubahan statusnya. Mari kita masuk ke panel Pro. Lalu pilih profil yang ada atau bisa juga membuat profil baru. Kalau kita mau membuat profil baru tinggal pilih New, ketik nama profilnya kemudian klik OK. Lalu akan muncul tab Connection. Kita isikan sistem manufaktur sesuai base station yang kita punya. Dalam contoh ini saya pilih DCC++ sesuai sistem yang saya pakai. Lalu sistem connectionnya kita pilih DCC++ serial port, karena kita akan memakai USB port. Lalu isikan serial port, di mana DCC++ kita terhubung ke komputer. Dalam contoh ini kosong karena DCC++-nya belum saya hubungkan. Lalu connection name terserah diisi sesuai keinginan. Karena saya pilih profil yang lama, maka saya tinggal pilih profile block, lalu tekan OK. Kita hidupkan dulu DCC++ nya dengan menu Power Control. Lalu selanjutnya kita buka tab Tools, Table Sensor. Lalu masuk ke tab DCC++. Kita klik Add untuk menambahkan sensor WCS 1800 kita. Lalu masukkan hardware address. Di sini maksudnya adalah pin sensor kita di Arduino Mega Board, yaitu pin 40. Username boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Lalu klik Create. Kita ulang lagi langkah yang sama untuk menambahkan sensor kedua di pin nomor 41. Selanjutnya pada tab Defaults, kita pilih Initial Sensor State. Initial Sensor State ini adalah status awal sensor kita jika tabel sensor kita buka. Kita pilih Inactive yang artinya saat kita buka JMRI, sensor dalam keadaan tidak aktif, alias tidak ada logo di atas blok yang dia pantau. Lalu kita klik OK. Setelah itu jangan lupa kita simpan sensor yang telah dibikin dengan mengklik tab File. Lalu Store Configuration and Panels to File. Ketik nama file yang diinginkan, lalu Save. Mari kita restart Panel Pro untuk melihat apakah settingan kita sudah tersimpan. Nah, di dalam tabel sensor kita lihat ada 2 sensor yang kita simpan tadi. Kita perhatikan sensor DS41 menunjukkan bacaan yang belum stabil. Dia berganti status antara aktif dan inaktif, padahal tidak ada logo di atas blok yang dia pantau. Nah, kita bisa menstabilkan dengan cara memutar scroll adjustment agar lampu indikasi di sensor padam. Langkah berikutnya, kita akan membuat panel layout di JMRI untuk memantau secara real-time status okupansi blok di layout kita. Klik tab Panel, New Panel, lalu Layout Editor. Pertama, kita bikin titik ujung-ujung rel kita dengan membuat endpoint. Ujung kiri, kemudian ujung kanan.
Lalu kita bikin titik tengahnya dengan anchor point. Setelah itu kita bikin garis tracknya dengan track segmen. Karena blok kiri saya bentuk relnya melengkung, maka saya sesuaikan dengan cara klik kanan di bulatan ini, kemudian change to Bezier. Selanjutnya kita geser-geser sampai sesuai atau mendekati bentuk rel yang saya punya. Untuk menggeser-geser suatu titik, letakkan kursor di titik yang dimaksud, kemudian tekan Ctrl sambil klik kanan, lalu drag kursor ke arah yang diinginkan. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita sembunyikan garis bantuannya dengan menekan tombol hide. Berikutnya kita ubah tampilan garis track kita agar mudah dilihat, dan juga kita atur agar garis itu merepresentasikan sensor apa dengan status yang bagaimana di atas track kita. Kita klik kanan lagi bulatan di tengah track ini, kemudian klik edit. Pada bagian style ada dua pilihan, garis solid atau putus-putus. Lalu ada pilihan apakah itu merupakan track utama atau side track. Berikutnya, garis ini mewakili blok apa? Saya isi dengan blok kiri. Kemudian kita atur warna dan perilakunya. Pada bagian basic belum perlu kita ubah. Kemudian pada bagian tab sensor saya isikan bahwa track segmen kiri ini memvisualisasikan sensor DS40. Kemudian tab reporter belum perlu diisi. Kemudian di tab physical details, untuk layout saya, untuk length saya ganti dengan cm dan panjangnya adalah 45 cm. Panjang ini berguna di input apabila tidak ada lagi sensor tambahan yang memantau posisi kereta sepanjang track blok gitu. Misalnya panjang, kita butuh sensor tambahan untuk memantau posisi kereta tepatnya di mana. Namun kalau tidak ada, panjang ini bisa menjadi acuan. Jadi pada saat kereta berjalan full otomatis lalu dia diperintahkan berhenti di segmen track ini, dia bisa menghitung kira-kira berapa jauh dia harus mengerem agar tidak melewati batas blok. Lalu di bawahnya ada pengaturan kecepatan maksimal jika suatu loko lewat di blok ini, dan apakah diperbolehkan ada kereta lain yang masuk ke blok ini jika status tracknya terisi. Hal ini terjadi misalnya jika sebuah loko akan menyambungkan rangkaian ke rangkaian gerbong yang sedang parkir di segmen ini. Tab berikutnya adalah tab tampilan warna garis. Untuk track saat kosong saya pilih warna hitam, lalu track terisi saya pilih warna kuning agar lebih kelihatan. Dua tab berikutnya belum diisi, lalu klik apply dan klik OK, lalu klik done. Lalu selanjutnya kita ulangi lagi proses tadi untuk settingan blok yang kedua. Nah, mari kita uji logo kita dengan membuka panel throttle. Saya akan meletakkan logo saya ke blok kanan. Nah, kita lihat track sudah berubah warna menjadi kuning. Artinya track menunjukkan terisi, sensornya bekerja. Di panel throttle saya masukkan address logo nomor 6. Lihat di tabel sensor, sensor DS41 atau blok kanan tertulis aktif. Mari kita tes kereta untuk berpindah dari blok kanan ke kiri. Kita lihat warna kuning berubah di sebelah kiri setelah kereta memasuki blok kiri.
Begitu juga status sensor yang aktif berubah dari DS41 ke DS40. Sekarang saya coba mundurkan kereta. Ya, kita lihat trek kiri kembali hitam dan trek kanan kembali berwarna kuning, yang artinya blok okupansi yang kita bikin berfungsi dengan baik. Demikian tadi video pembuatan okupansi blok sebagai komponen utama otomatisasi layout. Saya sarankan kamu untuk menonton mulai dari part 1 untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai topik otomatisasi JMRA ini. Nah, video yang berikutnya pasti akan lebih menarik lagi karena kita akan mulai belajar men-trigger lampu sinyal dengan input logik dari okupansi blok. Untuk itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info seputar elektronika dan penerapannya dalam layout model train.